Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Ibn Khaldun oleh kelompok 12 Pendidikan Ekonomi 2021A. Siapa sih Ibnu Khaldun itu? Kok sepertinya aku pernah mendengar namanya. Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibn. Lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 7 Mei tahun 1332 Masehi. Beliau dididik dalam keluarga yang terkemuka dalam ilmu dan politik. Lalu kenapa ia bisa terkenal? Memang ia sudah melakukan apa? Ibnu Khaldun terkenal karena ia sebagai bapak sosiologi Islam, ahli politik Islam, dan bapak ekonomi Islam. Disebut sebagai pendiri ilmu historiografi dalam sejarah yang membuahkan karya berjudul Muqaddimah. Memang isi dari karya yang dikeluarkan oleh Ibnu Khaldun yang berjudul Muqaddimah apa? Ibnu Khaldun berpendapat bahwa ekonomi timbul karena kebutuhan manusia yang tak terbatas. Sedangkan barang-barang yang memuaskan kebutuhan manusia sangat terbatas. Lalu cangkupan masalah yang dipunyai oleh Ibnu Khaldun tentang ekonomi Islam apa saja? Cangkupan yang dimiliki cukup luas, namun saya akan memberitahukan beberapa kepadamu, yaitu meliputi konsep nilai dan harga, supply dan demand, produksi, utilitas, konsep uang dan kebijakan fiskal. Ibn Khaldun telah mengemukakan konsep tersebut secara utuh di mana nilai tukar suatu barang atau jasa tergantung pada manfaat, utility, dan biaya kerja. Artinya, yang menjadi faktor penentu nilai adalah unsur kerja dan biaya, unsur produksi dan biaya, dan unsur manfaatnya. Lalu bagaimana dengan supply dan demand? Ini memiliki pengertian yang bagaimana? Konsep supply dan demand menurut Ibnu Khaldun, apabila penawaran meningkat dan permintaan turun maka harga akan turun. Telah mengemukakan beberapa faktor penawaran berpengaruh besar terhadap penetapan harga, di mana jika penawaran meningkat maka harga akan turun, barang menjadi tidak bernilai. Jika penawaran berkurang, sementara permintaan tetap maka harga akan meningkat. Lalu bagaimana dengan produksi? Sektor produksi menjadi motor pembangunan, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja, dan menimbulkan permintaan atas produksi lain. Menurut Ibnu Khaldun, neraca pembayaran yang positif di suatu negara akan meningkatkan kekayaan negara tersebut. 2. Tingkat efisiensi produksi negara tersebut lebih tinggi dibandingkan negara lain. Dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi, komoditi suatu negara mampu masuk ke negara lain dengan harga yang lebih kompetitif. Oh, seperti itu. Lalu bagaimana yang utilitas? Ibnu Khaldun memasukkan faktor manfaat, utilitas, sebagai pisau analisis dalam teori nilai dan harga. Jika tidak ada manfaat, maka barang tidak akan ada nilainya. Hal ini sejalan dengan hukum pertambahan manfaat yang semakin menurun, the law of diminishing marginal utility. Lalu bagaimana dengan konsep uang? Ibnu Khaldun mengatakan bahwa kekayaan negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang, tetapi oleh tingkat produksi dan neraca pembayaran positif. Negara yang mampu memproduksi adalah negara yang produksinya lebih besar daripada tingkat kebutuhan domestiknya, sekaligus efisiensi dalam produksinya. Menurutnya uang bisa saja terbuat dari selain emas dan perak. Hal terpenting adalah menjadikan emas dan perak sebagai standar nilai uang, sementara pemerintah menetapkan nilainya secara konsisten. Apabila pemerintah menahan atau menyimpan uang yang dikumpulkan dari pajak atau lainnya, atau pemerintah tidak memiliki uang untuk belanja, maka uang yang di tangan pejabat dan aparat berkurang. Karena mereka merupakan konsumen terpenting, maka perdagangan akan mundur dan keuntungan pedagang merosot. Pemasukan pajak pun terbatas. Karena pajak dipungut dari perdagangan, negara akan menderita bila pajak yang masuk berkurang. Untuk meningkatkan pajak, ia mengajukan teori bahwa apabila pajak meningkat maka pendapatan negara akan berkurang. Ungkapan di atas menunjukkan Ibnu Khaldun menggunakan logika terbalik, di mana biasanya bila pungutan pajak bertambah maka pendapatan negara bertambah pula. Ia melihat adanya efek negatif bagi kondisi investasi dan kerja atas banyaknya atau besarnya pajak atau bea yang dikenakan.
Baik, saya sudah paham dengan penjelasan yang diberikan. Terima kasih.